Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nashwa Talia Latif dengan NIM 220701502080 dari kelas H, Program Studi Psikologi, Fakultas Psikologi, Universitas Negeri Makassar. Nah, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang ragam bahasa, lisan, dan tulisan. Baik teman-teman, di sini terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang pengertian dari ragam bahasa dan juga laras bahasa. Nah, ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, lawan bicara, dan orang-orang yang diajak bicara, dan menurut medium pembicaraan. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ragam bahasa diartikan variasi bahasa menurut pemakaiannya, topik yang dibicarakan, hubungan pembicara dan teman bicara, dan juga medium pembicaraannya. Nah, laras bahasa adalah kesesuaian antara bahasa dan fungsi pemakaiannya. Laras bahasa terkait langsung dengan selingkuh bidang atau homestyle dan keilmuan, sehingga dikenallah laras bahasa ilmiah dengan bagian sub-sub larasnya. Nah, pembedaan di antara sub-sub laras bahasa seperti dalam laras ilmiah itu dapat diamati dari penggunaan kosakata dan bentukan kata, penyusunan frasa, klausa, dan kalimat, penggunaan istilah paragraf, penampilan hal teknis, penampilan kekhasan dalam wacana. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya ragam bahasa di Indonesia. Yang pertama ada faktor budaya. Setiap daerah mempunyai perbedaan kultur atau daerah hidup yang berbeda, seperti di wilayah Jawa atau Papua, serta beberapa wilayah Indonesia lainnya. Nah, yang kedua ada faktor sejarah. Setiap daerah mempunyai kebiasaan adat istiadat dan bahasa nenek moyang sendiri-sendiri dan berbeda-beda antara daerah satu dengan daerah lainnya. Yang ketiga di sini ada faktor perbedaan demografi. Setiap daerah memiliki dataran yang berbeda, seperti wilayah di daerah pantai, pegunungan, yang biasanya cenderung menggunakan bahasa yang singkat, jelas, dan dengan intonasi volume suara yang besar dan tinggi. Berbeda dengan daerah pemukiman padat penduduk yang menggunakan bahasa lisan yang panjang lebar disebabkan lokasinya yang saling berdekatan dengan intonasi volume suara yang kecil. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis ragam bahasa. Nah, ragam bahasa yang dicakup ke dalam ragam lisan dan ragam tulisan ialah ragam bahasa yang dilihat dari cara berkomunikasi. Di sini yang pertama ada ragam bahasa lisan. Nah, ragam bahasa lisan adalah suatu ragam bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap atau organ of speech. Dalam ragam bahasa lisan ini, kita harus memperhatikan beberapa hal seperti tata kosakata dan lafal dalam pengucapannya. Dalam hal ini, dengan memperhatikan hal tersebut, pembicara dapat mengatur tinggi rendah suara atau tekanan yang dikeluarkan, mimik atau ekspresi muka yang ditunjukkan, serta gerak tangan atau isyarat untuk mengungkapkan ide sang pembicara. Selanjutnya ada ragam tulis. Nah, ragam tulis adalah bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Dalam rangka bahasa tulis, kita harus memperhatikan beberapa hal seperti tata cara penulisan atau ejaan, di samping aspek tata bahasa dan pemilihan kosakata. Dalam hal ini, kita dituntut untuk tepat dalam pemilihan unsur tata bahasa seperti bentuk kata, susunan kalimat, pemilihan kata, kebenaran penggunaan ejaan, dan juga penggunaan tanda baca dalam mengucapkan ide kita. Selanjutnya, contoh dari ragam bahasa, yakni meliputi ragam bahasa teknis, ragam bahasa undang-undang, ragam bahasa catatan, dan juga ragam bahasa surat. Adapun ciri-ciri ragam bahasa tulis yaitu tidak memerlukan kehadiran orang lain, adanya unsur gramatikal, tidak terikat oleh ruang dan waktu, dan dipengaruhi oleh tanda baca atau ejaan. Selanjutnya, kelebihan dari ragam tulis yaitu informasi yang disajikan bisa dipilih oleh sang penulis untuk dikemas menjadi media atau materi yang lebih menarik dan menyenangkan
dan umumnya memiliki kedekatan antara budaya dengan kehidupan masyarakat. Kelemahan ragam bahasa tulis yaitu alat atau sarana yang dapat memperjelas pengertian seperti bahasa lisan tidak ada. Akibatnya bahasa tulis pun harus disusun lebih sempurna dan juga tidak mampu menyajikan berita secara lugas dan jujur. Adapun contoh dari ragam lisan, yang pertama ragam bahasa cakapan, yang kedua ragam bahasa pidato, yang ketiga ragam bahasa kuliah, dan yang keempat ragam bahasa panggung. Ciri-ciri ragam bahasa lisan yaitu yang pertama memerlukan kehadiran orang lain, yang kedua unsur gramatikal tidak dinyatakan secara lengkap, yang ketiga terikat ruang dan waktu, dan yang keempat dipengaruhi oleh tinggi rendahnya suara. Nah, kelebihan ragam bahasa lisan yaitu dapat disesuaikan dengan situasi, faktor efisiensi, faktor kejelasan, faktor kecepatan, lebih bebas bentuknya karena faktor situasi yang memperjelas pengertian bahasa yang dituturkan oleh penutur. Dan yang terakhir, penggunaan bahasa lisan bisa berdasarkan pengetahuan serta penafsiran dari informasi audit. Adapun kelemahan ragam bahasa lisan yaitu yang pertama, bahasa lisan berisi beberapa kalimat yang tidak lengkap. Yang kedua, penutur sering mengulangi beberapa kalimat. Yang ketiga, tidak semua orang bisa melafalkan bahasa lisan dengan benar. Dan yang terakhir, aturan-aturan bahasa yang dilakukan tidak formal. Selanjutnya, bisa kalian lihat di sini sumber referensi yang telah saya gunakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian pembawaan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.